Woi, minggir lo, gede amat badan lo. Ya itu satu, jangan pilih MC yang lebih ganteng dari calon pengantin cowok lo. Dan Saya Nodil. saya Nudi Rahadian, MC terbesar di Bandung. Paket. Masuk Pak. Cek. Ya. Anjir. Kemana aja kok? Ini yang mesen ayam lo. Iya. Wah, gua pikir teh siapa? Ayam apa nih? Owen Kitchen. Gua teh nggak ada nama pemesannya, cuman ada nama Kos Leuwih Sari. Cek gua teh saha, jauh-jauh dianterin. Aduh, ternyata maneh Kos Leuwih Sari. Sengaja biar nggak tahu surprise. Surprise. Gila. Ya, aduh ini. Gila nih, udah lama gak ketemu si Vence, buka kos-kosan. Ini WA dari cewek. Aduh, siapa cek? Biasa dari micet. Oh yes. Jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Udah. Kemana? Ya, gitu cek. Ngapain Ini juga? Ya biasa dagang ayam gua mah. Sekarang kan gua MC. Masih MC. Mang Chicken. Mang Chicken, MC Mang Chicken. Iya benar kan. Sempat gua bikin second brand tuh MC, cuman belum gua lanjut lagi. Ini jalan MC. MC jalan. Jalan. Masih jalan. Terus apa lagi sih lu kemarin Apa? piara burung? Biar burung mah itu mah hobi ya tuh Pak. Oh, bukan buat dijualin. Ya bosan jual tuh keren baru gitu aja, happy aja. Hobi gitu. Ya kayak lu dulu main ikan kan? Iya. Ya Nah, gitu. cuman duitan jadi nggak lanjutin. Ya gua juga ini miara burung juga malah jadi banyak belinya daripada jualnya. Kan gua mah orangnya penyayang, nggak tega gua jual. Total Apanya? ada 50. Wah, enggak lah. Enggak lah, rumah gua nggak segede 60. itu, enggak, dan rumah gua nggak segede itu. Lu nggak di rumah anjir, lu Di rumah. nyewa satu rumah. buat- Enggak, Edan mana ada. Oh, di rumah. Di rumah, cuman kan iya gue nggak mungkin lah isinya semua burung, gila. Ngomong-ngomong burung, lumayan. Mau tanya ya dari Apa? dulu gua. Apa? Emang ukuran burung sama ukuran badan sejajar gitu? Eits, ini mah pertanyaan sama guru biologi harusnya Pak, jangan sama gua makan MC, ya kan? Cuman juga semua pertanyaan orang yang main burung nih ya, yang tahu gua main burung nanya, kenapa emang burung lo nggak cukup katanya satu gitu, kan? Thank you. Ini ada asbaknya, rokoknya mana nih? Belum ada sponsor masuk. Rokok-rokok lah, minum boleh, Apapun ya, liquid boleh, mic. apapun ya. Kalau Mike mah harus ke Kokoyopi ya tuh. Oh udah Kokoyopi. Kokoyopi udah banyak. diundang ke sini belum? Belum, lagi sibuk. Masa? Sibuk klarifikasi. Tahu lu buka kos-kosan? Tahu. Belum mampir ke sini? Belum. Belum nyewa. Udah mampir. Oh iya benar. Koko Light Plus. udah. Koko Light Plus udah juga. Semua. Oke. Owen, Seru. udah. Ternyata Kos Leuwih Sari itu lu kos-kosan beneran atau memang podcast doang sih? Ini tuh emang gua bikin kos gini tuh buat para vendor Bandung ngumpul. Jadi supaya Oh. para calon klien yang mau cari nggak usah bingung lagi nanya-nanya. Lu menurut lu MC yang bagus siapa atau apa? Nah di sini ada. Mereka tinggal lihat semua videonya. Asik. Iyalah. Aduh. Terus soalnya kalau kenal nggak kenal kan kok MC ya? Berapa harganya? Oh, ya udah. Tanpa tahu lu orangnya seperti apa Iya gitu. Ntar lu ini nggak di-record kan? Di record juga nggak apa-apa. Jangan dong, masa MC bajunya gembel begini, gila lu. Apa adanya kok di sini mah, nggak usah Aduh. gimmick-gimmick. Ya, kalau gua pribadi memang dari dulu Ini selalu gimmick aja lah, ini nggak apa-apa gimmicknya kos doang.
Kalau gue memang dari dulu nggak pernah gimmick-gimmickan, gue mah apa adanya. Baju gue sehari-hari ya gini aja. Iya dong. Kalau dibayar, baru gue berubah wujud. Ya lagian lu pakai jas sehari-hari Ya masa kan nggak kayak mungkin gue dagang ayam pakai jas kan. panas. Kayaknya. Paling nggak, gue mah paling apa ya, gue paling nggak suka bermuka-muka gitu tuh dari dulu. Ada bukan gimana, gue mah gini adanya gitu, mau syukur nggak ya udah gitu aja kan. Karena yang dijual sama gue kan skillnya, Betul. bukan bangetnya. Kan yang didengar suara lu bukan muka lu. Tapi kamu kalau di video juga tangkap mukanya. Ya iya, secara MC terbesar di Bandung ya, Pak. Gimana? Oh iya ya, lu nggak ada yang lebih besar dari lu? Sementara ini enggak, yang mirip-mirip ada, jangan beda. Oh, bukan MC. Jangan beda, MC. Cuman so far MC terbesar di Bandung ya, gua, literally, badan. Tapi kalau boleh doanya juga mudah-mudahan terbesar, hokinya, rezekinya, benar nggak sih? Amin. Hatinya, asik. Dulu lu sekolah di mana sih? Alay, Dari kemarin kok kenapa? banyaknya alwe ya. Lu kalau lihat vendor wedding masa-masa sekarang ya, anak Alay itu banyak. Angkatan gua aja ya, yang bareng-bareng nih, Putri Shoot. Itu teman sebangku dulu Pak. Yang MC dia dulu tuh di acara-acara sekolahan. Gua mah nothing. SMP, SMA gua nggak banyak muncul. Terus bisa ke sini ceritanya gimana? Ya, mungkin tadi besar hokinya Pak. Nggak, maksudnya lu belajar nggak atau apa? Ya. Kan kalau yang dari yang video sebelumnya emang banci tongkrongan dan dia sering ngobrol. Nanti lu undang Putri Shoot ya. Beres dia lahiran lu undang, lu tanyain Terus apa namanya? Dulu di SMA Nodi itu nggak pernah muncul di permukaan saya. tapi lu SMA udah gede juga kan? Nol? Udah. That's why kenapa orang-orang itu Nodi. Tapi gua nggak pernah muncul, gua nggak pernah neko-neko aja, nggak pernah berantem, nggak pernah gimana. Karena gua mencoba untuk nggak nyari masalah di SMP di SMA. Nggak, yang gue pengen tahu, tiba-tiba lu memilih profesi MC, ada ketertarikan apa? Terus gara-gara lihat siapa atau belajar apa gitu? Gini, sebenarnya masuk dunia wedding aja ya dulu ya. Karena gua ngawalin di dunia wedding itu bukan di MC. Dulu gue jadi kru WO di salah satu WO yang hits pada saat itu. Oh ya? Namanya Susan WO. Anak zaman sekarang mungkin nggak ada yang tahu. Itu tahun-tahun? 2006. Terus? 2006 nyemplung di dunia wedding organizer. Dulu tuh WO tuh banyak, udah cukup banyak. Cuman adalah yang dipegang cewek ini beberapa ini WO kuat dipegang cewek, gitu ya. Iya. Susan, Reni Forever, Pink, lalu juga mungkin ada WO lain gitu. Seperti Yola dulu masih di Basic Entertain, ya kan? WO-nya dipegang Yola dulu, cewek juga. Nah, gue di Susan, gitu. Tahu nggak kenapa alasannya masuk WO? Iya. Butuh cien, Pak. Betul. Ya kan? Butuh cien, Pak. Jelas, seperti pada dasarnya anak-anak yang sekarang pada nge-WO juga, yang kerja di WO juga pasti butuh cien buat malam mingguan lah, buat main lah, buat apalah gitu kan, nongki. Terus itu maksudnya lu masih kuliah waktu masuk? Jadi nyambi, jadi WO. Yes, dan gue ternyata suka dunianya karena gue ketemu orang banyak, gue ketemu sesuatu yang baru, dapat duit juga. Pada saat itu ukuran gue pribadi dapat duit segitu, wow. Dan ayo dong kalau bisa tiap minggu ada, ya kan dua anak WO gitu semua kan pasti. Betul. Nah, di situ kan mulai ketemu sama MC, ya kan? Dulu Bang lah, Andy Lee lah, Willy lah, Jimmy Yu lah, banyak kebetulan Troy. Gua lihat gila ya. Buat gua saat itu sosok MC itu adalah sosok yang disegani. Karena MC ngomong apa WO nurut. Pada zaman itu ya, pada zaman itu. MC mengkonsep sebuah acara WO berusaha ngewujudin.
Kalau sekarang kan kebalik, Pak. MC coba ngonsepin sesuatu buat WO kayaknya gak usah lah. Itu Bener nggak? betul. Komen atuh. Enggak, kalau itu sih maksudnya zaman juga berubah. Zaman juga ya. berubah, betul. Zaman dulu kan konseptornya MC. Malah zaman dulu nggak ada WO juga. Yes, dan Jadi WO itu ngomong baru si MC yang itu. dan WO itu masuk di belakang kan. Ibaratnya Iya. kalau sekarang kan WO masuk duluan. Betul. Ya, dan Baru yang milih. mengkonsep, mengemasnya WO baru pilih vendor yang lain, salah satunya MC. That's why zaman berubah. Gue bilang waktu itu yang paling gue kagumi, gue pribadi adalah sosok MC. Tidak mengecilkan vendor lainnya, gitu. Menurut gue MC ini unik. Kenapa tiap orang ini beda karakternya, Ya. cara ngomongnya dan lain sebagainya. Dan yang gue appreciate waktu itu, ketika ya balik lagi cek, badan gue gede, gampang dikenali. Mereka entah kenapa juga langsung hafal. Ketika sekali kenalan, Andy Lee misalkan, gue kenalan waktu itu gue kalau nggak salah ingat di mana ya, kenalan ya pokoknya. Ini baru ya, iya siapa namanya Nodi. Next event ketemu lagi, Hai Nodi apa kabar tuh? Itu membuat gue tuh semakin, kayaknya nih sosok-sosok MC ini kayaknya paling apa ya namanya, buat gue pribadi paling mengena gitu tau nggak? Ya. Foto video banyak waktu itu juga ya, terus juga vendor-vendor lain banyak gitu. Audi Genesis masih masih muda, Masih coy. kurus. Masih kurus, belum Enggak sih, nikah, enggak pernah kurus, single, available dulu ya. Iwan tuh bareng sama Audi kan. Terus Tendi, Tendi masih cupu dulu bareng sama si Audi. Audi apa nama sini? Apa kan? Bisa deh, nyambernya ke Venture, langsung sikat langsung Audi. Saya pengen vendor semua tuh ada di sini biar semuanya update dan semuanya eksis. Dulu masih ingat ada apa namanya MC namanya Theo, terus Koteo. Ronald Kusika, ya kan? Itu juga mereka orang-orang hebat. James, Ya. tapi James itu memang pada saat gua nge-WO belum terlalu boom gimana. Ketika gua nge-MC dia udah masuk ke wedding. Singkat cerita, gua dari wedding organizer gua suka, gua kayaknya ini cocok nih, orang panutan banget nih MC ya. Gimana caranya gua bisa jadi MC? Di umuran kuliah itu gua kepikiran, gua kayaknya mesti belajar ngomong deh. Ke siapa ya? Ke yang mana MC-nya ya? Dan akhirnya nggak ada yang gua pilih. Gue nggak berguru sama satu MC pun. Terus? Gue memilih jalur yang lain, radio. Gue masuk radio. Oh. Iya, nyari koneksi kanan kiri teman atas bawah depan belakang. Gue tanya siapa kira-kira yang punya link ke radio, dan ada. Waktu itu gue memulai belajar segala sesuatunya di Radio Maestro 92,5 FM. How sweet the sound. Di situ. Sorry, secara suara sih emang iya enak, voice over. Suka jadi voice over juga. Ya sekarang suka Pak. Sekarang Boleh suka. kalau ada yang mau ngayar buat Ya. voice over suara-suara Di berat begini. Are you ready? Terus Maestro, Please call me, okay? Okay, baby. Maestro, ini juga salah satunya nih. Merokok yang bikin gua makin deep suaranya. oh dulu emang nggak deep. Deep. Dari dulu udah deep, cuman makin kesini makin deep. Tambah air dingin. Itu tahun berapa sih Maestro? 2007, 2007, berapa lama? 3 tahun. Langsung jadi penyiar? Iya. Kan lu nggak ada basic buat Iya. ngomong. That's why gue di training sama Maestro. Terus ya gue pernah bahas juga sama Ricky kemarin. Lu biasanya ngobrol ya, konser gini. Terus sekarang dia ngomong di depan mic. Oh, gelabakan Pak. Ya terus kan lu nggak ada lawan bicara apa. Di situ lu harus terus ngomong apa gimana. Ya, di luar itu semua itu teknis lah ya. Maksudnya, yang pertama, ini kalau dari cerita gua nih, yang pertama diajarin di Maestro bagaimana lu membacakan cerita. Oke, Gua diplot acaranya acara tappingan, sejam doang, renungan. musik klasik. Gua bacain sejarah Mozart, Beethoven, karya-karya mereka, lalu mempresent. Ya.
Inilah Beethoven dengan karyanya anu. Selamat mendengarkan. Di situ tapping berbulan-bulan kali maksudnya gue belajarnya sampai dinyatakan bahwa gue sudah ready untuk mempresent sesuatu dengan live. Dan gue dicoba ke acara namanya dulu Maestro After Lunch, itu acara jam 12 sampai jam 3 sore. Gua ngasuh bapak, ibu, om, tante, oma, opa dengan lagu-lagu klasik, lagu-lagu jadul. Bukan klasik ya, lagu lama, lawas, old school. Dan so sampai sekarang gua mah suka lagu-lagu lama. Karena memang, ya bahkan masih ada lagu bahasa Belanda sih. Ya. Ya, Zaman dulu ada. nasi goreng lah, Ya. yang nyanyinya itu ke Van Van Dort Gogh. lah, Ya. Van Dort. Setelah itu juga ada Ik hou van jou, apapun itu. Waktu itu bareng sama Bu Silvi. Orang Lewisari. Yoi. Hai Bu Silvi, kalau dia. Terus Ya, udah nih lu belajar di Ya. situ untuk ngomong. lu tau gak, gue ngomong artikulasi, di ya. Maestro dan siaran After Lunch itu sambil ngetik skripsi, coy. Sampai dengan gue ngetik skripsi. Lagi siaran, beres ngomong, gue ngetik skripsi. Jadi sebenarnya kalau lu mau ditanyain ya, nggak akan kebayang kalau pakai kata-kata. Gimana nanti lu bacain iklan, bacain skrip dan lain-lain. Lu mesti coba sih sebenarnya ya. 2010 gue lanjut ke radio yang lain, MGT Radio. Itu di Jalan Buah Batu. Ya. Tapi gue MC secara perdana ya, maksud gue memutuskan untuk jadi MC profesional gue di 2008. After setahun gue belajar ngomong di radio dan lain sebagainya, pas ada tawaran masuk gue ambil. Lalu ya mulai berputar. Dan Tawaran pertama dari siapa, masih ingat? ada temen gue namanya Robert, bukan Robert C, Robert. Rada nekat juga ya, maksudnya lu tidak pernah ada pengalaman tapi lu nge-MC ya. Robert ini alumninya Susan W.O. juga dulu. Tapi gue nggak ketemu sama dia. Gue dikenalin sama teman gue yang memang main bareng Robert. Ini teman gue mau jadi MC nih. Coba kalau lu ada klien, dulu dia sempat nge-WO lah, gitu ya. Kalau ada klien boleh cobain. Gitu. Ya udah. Di Perdana Wisata, gue ingat banget. Anjir, jadul pisan. 99ers. Perdana Wisata ya, betul. Jenderal Sudirman. Mungkin sekarang juga kalau lo lewat kayaknya udah nggak ada ya hotelnya. Sebelum kebakaran. Sebelum dong. Dan gue masih ingat nama kliennya itu Alex sama Hartati waktu itu kali ya. Cuman gue hilang kontak karena zaman beda, handphone, Ya. dan lain-lain. Ya. Lancar. Buat gua sih nggak bisa dibanggakan ya, karena gua masih baca, gua masih tegang banget, jas gedombrangan, begitulah. Nggak kan sekarang kayak MC tuh yang gua lihat banyaknya di technical meeting kan mereka suka catat ya nama orang tua, Ya. apa, tidak boleh ada salah atau penyebutan gimana, sibling. Right. Nah di situ lu udah ada pengetahuan itu nggak? Kan gua sambil nge-WO, Di sambil gua WO. ngobrol sama MC. Betul. Harus nyiapin gimana sih? Jadi kalau lu mau tanya MC, guru gua nge-MC siapa? Gua bilang semua MC yang udah ada pada saat itu. Karena gue belajar benar-benar dari mereka, gue lihat yang bagusnya apa, si A kuat di mana, si B kuat di mana, si A kurang di mana, si B kurang di mana. Gue ambil kekuatannya, gue buang yang kekurangannya. That's why, jadi gue lihat, dan memang metode ini plus minus ya, metode ini lu belajar dari segala macam ya. Tapi lu jadinya juga sempat kebingungan, lu mau di mana, lu mau di gaya yang mana. Dan itu ya, let's say baru ketemu beberapa tahun sebelumnya lah. Gitu. Gua kayaknya kesini deh, gayanya. Ya otomatis lah ya. Lu karena emang lu suka melihat sosok MC itu. Ya, Nah, klien pertama, klien kedua dari pit order atau gimana? Atau temen-temen lu mulai, aku nge-MC lo, Iya. boleh nggak? betul. Gua mulai banyak datang ke pameran Bridal World, gue inget tuh, yang di Geraha Menggala Siliwangi. Lalu juga ada Wedding Bell dan lain-lainnya, Landmark juga salah satunya. Dan gue mulai menjablay, ngajablay. Jadi
Gua karena di WO pun gua gampang dikenali dan gua juga senang mengenali teman-teman yang ada di wedding. Ya gue samperin mereka satu-satu. Hai kok, hai Ci, bla 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 bla. Gue sekarang mulai nge-MC. Saya Nodi, Yes. satu nama. Tuh. Kayak salesman aja gimana? Gitu. Iya, Cuman minimal, gue tidak memaksakan diri untuk gue harus nge-MC di event lu berikutnya. No. Cuman gue memperkenalkan diri, gue declare bahwa gue adalah MC. Muncul dulu lah di Muncul. permukaannya. Muncul. Tiap pameran gue datengin, orang bosan-bosan dah sama gue. Tapi gue tidak mengganggu proses transaksi mereka, monggo. Gue cuma datang lewat ngobrol karena memang gue seneng sebenarnya pada dasarnya gue seneng ketemu orang, gue seneng ngobrol, gue seneng, gue kenal lu, gue kenal siapa tuh seneng gitu tuh Mbak, karena gue punya banyak kenalan di mana-mana dan ternyata ini yang mungkin pada akhirnya membuka jalan gue untuk ya oke, dapat orderan berikutnya dan berikutnya sampai dengan sekarang gitu loh. Ini adalah skill yang gak bisa gue keluarkan pada saat di sekolah dulu. Iya. Karena dulu di sekolah, ketika lu mencoba mencolok sendiri, bully karena diri coy. Ya. Lu cari perhatian, lu MPO, lu apa lu, segala macam. Guru nanya, angkat tangan aja salah lu bayangin. Sekarang ya, gua hanya bisa membuktikan bahwa maksudnya dengan koneksi yang gua punya, gua kenal ke sana kemari, ya membuka wawasan gua jadi tahu juga karakter orang kayak gimana nih. Terus udah gitu nih orang kayak gini tuh mesti diapain sih, gitu tau nggak? Sampai akhirnya pun beberapa teman-teman SMA malah banyak yang gue MC-in pas mereka merit. Ya mau nggak mau sih teman Ya. seangkatan ngebantu. Pasti teman seangkatan membantu, bahkan yang di atas atau yang di bawah kita juga membantu, gitu kan? Ya. Nah, cuman nggak kerasa gitu. Gua tuh jalanin aja gitu kan, karena memang nggak punya target apa-apa gitu. Karena kan semua orang juga udah ngomong MC, maka pasti nanti someday ada umurnya nih, nggak akan, ya kan? Pasti akan ada grafik menurun dan lain sebagainya. Cuman ya kan kalau gue ngejalanin aja, selama memang gue dikasih orderan, gue akan kasih yang terbaik buat klien gue. Even kita harus ribut sama WO atau sama yang lain. Kalau gue mah tipikalnya apa adanya belak-belakan. Ya, gua berharap sih di Pos Lewisari ini bisa manjang juga ya, nggak ada stigma kayak gitu Iya dong. lagi ya, makin tua makin redup, Nggak. nggak ada gitu. Balik lagi atas kerja lu gimana? Kalau memang gue pribadi sih selalu kepentingan klien gue duluin nih, gitu. Gue ya namanya orang gitu yang menyatakan diri sebagai MC atau menyatakan diri sebagai vendor apapun, berarti minimal basicnya dia udah tahu dong Ya, apa yang mesti dikerjain, ngapain aja. Karena MC dan pembawa acara beda, coy. betul. Setuju ya? Lu nggak jadi video kan, lu sering nge-shoot orang dan lain sebagainya. Lu kelihatan dong karakternya gimana nih, cara baca, cara ngomong, cara dia present acara, cara dia membridging acara satu dengan yang lain, kebayang aja Betul. gitu. Dan ya menurut gua justru mata yang luas itu mata-mata lu nih Cek, sebagai videographer gitu ya. Lu bisa lihat segala movementnya apanya. Dan lu kebayang nggak dulu awal-awal nge-MC, wah protes dari foto videografernya gede sama gue. Nih, yang mau gua tanyain, Nah, lu dari memulai karir nih ada naik turunnya. naik turun apa? Titik terendah lu Asik. pernah direndahkan Wes, meskipun besar. ya pernah dong. Justru karena besar itu gue direndahin. Ini MC atau apa sih? Woi, minggir lo, gede amat badan lo. Balik. Kan, tapi Minggir aja, lu masuk in frame. lu MC, Yes. Gede banget sih badan lu. balik. Terus, Luas. iyalah lagi acara. Enggak lagi. Ya lagi acara, tapi memang mungkin lagi sesi foto atau apa. Ya kalau gue pribadi, karena gue bukan tipikal MC baperan ya, maksudnya gue orangnya bukan baperan gitu. Jadi gue anggap jadi bercandaan aja. Laparan gitu. Laperan, makanya gede Pak. Terus kan kalau lu ngomong masalah itu sempat, duh, gimana dong? Gue kan badan gue memang gede. Udah gitu, apa sih yang mau dijual dari si Nodi? Ganteng kagak, pakai baju begitu banget. Kita juga kan, gue pikirin, masuk meresap dalam jiwa dah gue pikirin.
badan gede, apa ganteng kagak, ya, hitam iya, hidup lagi. Hah? Tapi kan menurut gua pribadi, justru yang pada akhirnya gua harus menciptakan gaya gua, peluang gua sendiri. Nggak mungkin gua bergantung sama orang lain. Ngarepin dari venture, terus jualin gua kan nggak mungkin. Gua harus punya identity, gitu. Dan akhirnya gua dapetin identity ini ketika memang secara tidak sengaja sebuah waktu lagi mempersiapkan pameran, diminta untuk tag video, mendescribe diri lu tuh kayak gimana sih orangnya. Ya. Gua jujur sampai hari H gua nggak kepikiran gua mau ngomong apa. MC lain mulai cari quotes-quotes bagus dan lain sebagainya. Gua karena basic gua di radio, gua terbiasa dengan segala sesuatu yang berbau spontan. Uhuy. Channel lain. Nah, jadi kalau gua bikin apa ya namanya scripted gitu, kayaknya gua nggak terlalu nyaman. Ya. Gitu. Jadi gua bilang pada saat itu gini, orang bilang badan gua gede, oke lah. Akhirnya gua terima. Diri gua harus menerima dulu bahwa gua segala kekurangannya apa gua terima. Inilah diri gua apa adanya. Let God do the rest. Dan apa slogan lu waktu itu? Persiapkanlah hari besar Anda dengan sebuah langkah kecil. Salah satunya adalah memilih Master of Ceremony yang cocok untuk acara Anda, bla 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 bla. Saya ngambil hadiah MC terbesar di Bandung. Itulah keluar tagline ataupun juga slogan gua, MC terbesar di Bandung. Dari teguran. Dari teguran, hinaan barangkali, Dijadikan cuan. gua cari cuan dari situ. Bagus, bagus. Dan kejadian menariknya apa, Cek? Di pameran, yang udah lihat tayangan itu di sosmed atau mungkin juga di screennya pameran waktu itu, tiap gua melangkahkan kaki kemanapun juga semua orang, wah MC terbesar di Bandung. The image. Yang lain normal, standar. Sosok. Ini aneh sendiri orang nih. Iya, gede bangga lagi gitu kan. Bagus. Terus gue bilang gini, gue dari saat itu gue pernah dibilang sama pengantin gue, carilah calon carilah MC yang tidak lebih ganteng dari pengantin lu. Maaf Cek, hinaan orang gue jadiin jualan. Ya, kenapa bisa begitu? Karena gue bisa terima diri gue apa adanya. Jangan cari MC yang lebih ganteng dari pengantin cowok lu. Camkan itu. Ketika gue berhadapan sama pengantin gue yang badannya kecil, kan banyak ya pengantin yang ukurannya imut-imut, mini, ya. Kan, kayak Ice, mirip ya, kecil-kecil gitu. Ice, kapan mau kesini? Ada lagi ya? Ada lagi. Marketing. Terus kata Ice, udah pernah. Itu mah topik bahasan lain ya. Iya, tuh off the record nanti. Jadi gimana sama Ice? Ice maju terus sebagai head harus lebih yakin jualannya. Asik, bisa. Nah, apa namanya? Ya mungkin gue jualan badan gue gede dong. Tuh. Ya, tapi tetap gue lakukan. Atuh, kok nanti gue badannya kebanting sama lu? Bukan kebanting, panggung segede gitu. Kalau isinya cuma lu berdua kan kayaknya juga sama orang tua kan mini. Ada gua satu di situ, jadi gua akan berseberangan sama kue pengantin lu. Jadi imbang panggungnya. Jualan lagi, Cek. Cuan lagi dong. Lalu gua titipin lagi pesan. Kalau lu badannya udah sekecil gini, pakai MC yang sama badannya sama lu, peluang tamu kebalik pengantin dan MC itu lebih ketahuan. Lebih mungkin lebih kejadian gitu ya. Karena ada nih teman MC yang pernah disalamin sama tamu, Dek, selamat ya. Yes. Ayah? Anjir. Ada. Udah puguh kan posisi beda gitu lu. Iya. MC di pinggir tuh itu di tengah disalamin. Ya mungkin ganteng. Mungkin bajunya cakep, bajunya mirip pengantin. Disalamin, Dek, selamat ya. Karena kalau MC di weddingan juga pakai jas juga. That's why gue selalu ngomong, lu badannya kecil, jangan pakai MC yang kecil juga yang mirip sama lu badannya. Orang saru.
Kalau lu pakai gua, orang udah tahu, orang-orang pada tahu yang badannya gede itu mah MC bukan pengantin. Cuan lagi, Pak. Kasihan Pikisu. Apa? Nggak besar Pikisu. Ya, Segini lu. iya, udahlah. Tapi kan ada high heel, Pak. Itulah gunanya high heel. Nah, sekarang lu ini ngomong tentang kelemahan-kelemahan yang gue jadiin buat jualan gitu. Ya. Sekarang gue punya trik jualan lain. Lu datang dulu sebelum membuli harga gua. Lu datang dulu ke kue pengantin, standnya di sana. Lu tanya, kue yang tingkatnya 5 atau 7 harganya berapa? Gua bilang gitu. Sekian kok. Tadi udah nanya, oh oke, gua bilang. Harganya nggak jauh beda sama gua kan? Kalau dia datang di hari H, diem sepanjang acara. Gua datang dari technical meeting, di hari H gua datang dari sebelum acara, gua melakukan hal-hal yang wajib dilakukan oleh MC, mimpin GR, bla 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 bla, sampai dengan lu sesi foto gua selesai. Harganya mirip, gua bilang. Wajar nggak? Harganya banding sama kue pengantin. Badan udah jelas mirip sama kue pengantin 7 tingkat, ya kan? Sorry, start from berapa harga? 6, Mau Sangjit? Sangjit 3. Oh, berarti harga terendahnya 3. Kalau event gitu kan, lu ada event juga. Event ada. Kalau event justru gua customize. Karena gua mesti lihat dulu ini besaran eventnya skalanya segimana. Lalu juga berapa banyak sih tamunya, acaranya. Gua harus standby dari jam berapa. Karena banyak pengantin yang terjebak adalah kan gua mah acaranya cuman kecil-kecilan. Temennya juga yang diundang atau tamu yang diundang nggak banyak. Tapi yang harus kita perhatikan adalah yang disiapin sama si MC buat hari besar lu ini yang lu bilang kecil, ya. Itu mulai dari preparationnya, mulai dari ya waktu yang gua habiskan tetap sama dengan pesta yang gede, nggak beda jauh. Apa mungkin gara-gara pestanya kecil gua ngomongnya juga setengah gitu kan? Nggak mungkin. Mari hari ini kita sambut, selesai. Kan nggak mungkin. Boleh juga itu jadiin buat jualan. Iya, iya. Inilah kehadiran kedua orang tua dari, terus gue diem gitu kan, nggak mungkin, pasti gue beresin tuh kalimatnya. Tetap ya, jadi maksudnya untuk pesta Iya dong. tamu tidak mempengaruhi harga ya. Maaf buat gue ya, buat gue enggak. Karena mungkin ada teman-teman MC yang mungkin akan lihat dari skala tamu, wah dikit ya udahlah. Ada. Sama-sama aja. Ya kalau gue pribadi, gue menganggap sama-sama aja. Kenapa? Bukan masalah besar kecilnya. Uang pandemi kemarin juga gue tetap harganya normal kok. Kan yang kena dampak pandemi nggak cuma pengantin ya loh, gue juga kena, lu juga kena. Ya, terus apa dasarnya gue harus menurunkan harga gue? Gitu. Kalau teman masa lu nggak nurunin harga? Gue lebih baik minta diangpauin daripada lu maksa dengan budget lu harganya di bawah gue jauh. Gue sih mending enggak, karena gue nggak mau semua klien buat gue datang. Gitu. Cuman masalahnya gini, teman seperti apa gitu yang lu sebagai, ya walaupun ini dunia per MC-an Bandung, bisnis, dibilang bisnis iya, nggak dibilang bisnis juga iya, gimana gitu ya, ya bisnis pertemanan lah gitu. Lu bisa tiba-tiba out of nowhere tiba-tiba datang, masih inget gua nggak? Gua merit nih, ayo atuh diskon atuh. Gua pernah kayak gitu Ya. buat sesama alumni Unpar atulah diskon. Bandung. Aing bayar SPP kita ramenta kasih ya gitu. Tradisi eta kudu dilengitkeun. Nah, ya nggak, sok. Sebagai teman satu alma mater, atuh gue bayar SPP juga gue nggak minta sama lu. Dan akhirnya gue bilang boleh, lu mau gratis juga boleh. Anak gue kuliahin sampai lulus, gue bilang. Ya, kalau gua sih melihatnya bukan itunya ya. Semua orang ada pembelajarannya masing-masing, prosesnya masing-masing. Ya, Lu sampai ke titik sekarang juga kan belajar nggak 2 hari. Itu dia. Tai-tainya udah gue makan semua, cuy, gitu. Ibaratnya kan. Ya ada value masing-masing. Sekarang gini, lu kalau namanya MC jasa ya, lu pasti akan bilang bahwa ini tuh abstrak gitu loh, nggak pernah bisa kelihatan wujudnya. Ya gue coba gambarkan wujudnya, apakah gue ngomong halus setengah? Kan enggak. Apakah gue datang atasnya berjas, bawahnya celana pendek? Kan enggak gitu. Kecuali kalau memang konsep weddingnya ya. Kayak gitu, gue pernah MC pakai celana pendek, coy. Karena memang semua orang tua dan keluarga itu semua celana pendek. Ya.
semacam dress code. Jadi mau nggak mau kan mesti gue lakuin. Nah, lu ngomongin masalah acara nih gitu ya. Kalau gue pribadi sangat mengharapkan klien itu punya dream yang pengen diwujudin. Kayak kemarin gue terakhir yang menurut gue, ini gue puas banget. Bahkan walaupun gue melakukan effort di luar kerjaan sehari-hari ya gitu. Ada gladi kotor Pak, Hamin sekian. Wih, Woi, jarang-jarang itu. gue take voice over buat mereka. Itu kan di luar job desk. Sebagai Konsepnya MC. apa weddingnya? Disney concert. Wow. Lo openingnya itu, fanfare itu kan biasanya MC, musik akan mainin instrumen Betul. marga, MC masuk. Fanfare-nya ini dibikin opening act, kolaborasi antara musik, dancer, singer. Wow. Lalu MC masuk, buka acara, ngundang orang tua, ngundang apa segala macam seperti biasa. Tapi untuk masalah, begitu acaranya selesai pas doa makan, bermunculan singer-singer bernyanyi di panggung gitu ya. Nah ini teh menurut gua adalah yang passion yang harus bisa kita kejar nih. Lu sebagai MC ngerjain kerjaan templates doang gitu, bosan kan? Iya. Video juga sama kan, templates gitu kurang lebih kan. Justru yang mau gua gali adalah pengantinnya, yuk. Karena lu ke pesta wedding manapun mungkin bisa jadi sama pesta weddingnya. Tapi Muka kan doang yang yang beda. satu, muka pengantin beda, which is juga karakter mereka beda, hobi mereka beda. Nah yang ini yang bisa digali gitu loh. Yuk, atulah kemon gitu. So, Personality yes, orangnya personality seperti orangnya. apa. Sekarang gini, orangnya senang Hello Kitty misalkan ya. Datang ke pestanya, Iron Man semua kan aneh tuh. Lu pernah ada public figure kok? Klien Pernah, sama siapa? Kim Jeffrey Kurniawan. Kok kayak kenal aja. Kenal lah kan sama lo, Nyong. Kerjanya di Bali gitu. Itu pemain Persib dulu ya, sekarang di Sleman. Sleman. Terus ada lagi. Selebgram penting, tapi ya kalau public figure kan juga tidak, ya maksudnya mau gimana pun juga mereka beda levelnya lah ya, Ya. mungkin gitu dengan kita yang pekerja seni gitu ya. Jadi ya bukan, gua pribadi juga bukan untuk aji mumpung dan gua mencoba sok deket dan lain sebagainya. Enggak. Nah, buat arsip aja sih. Tapi kalau Iya, arsip emang Kim luar biasa baik juga. Ya emang keren orangnya, humble. Dan kemarin pun juga sempat masih kontak karena dia mau buka apa kemarin ya, reopening ya, barbernya dia ya. Sempat ngundang, cuman gue lagi nggak bisa, ada MC-an, gue bisa. Ya itu maksud gue apa ya, walaupun public figure dan lain sebagainya, kalau gue pribadi sih gue nggak pernah kasih ya, gue akan tetap berlaku dengan sama, dengan adil gitu loh. Mau lu pengantin lu di restoran kecil, mau pengantin lu di hotel berbintang, kalau buat gua namanya klien ya klien, kerja aja udah. Tetap dimaksimalkan ya. Iya, do the best aja gitu loh. Karena ya lu pernah dong kalau misalkan back to back, misalnya Sabtu Minggu kerja gitu. Kemarinnya lu wah di hotel berbintang edan, besoknya cuma di restoran. Pernah kan gitu. Ya udah, karena kan memang itu yang harus dibikin tugasnya MC dong, bikin acaranya bagus buat si pengantinnya. Ngerunning acara ya. Iya, running acaranya biar bagus, semuanya juga boleh terkendali bagus gitu loh. Ya even kalau misalkan ada 1-2 kesalahan yang dilakukan sama salah satu pihak nih, mau WO, foto, video atau apa, MC masih harus bisa men-tackle gitu loh. Ya, kan nggak lucu kalau ternyata kamera jebol gitu. Mesti cepat ganti kamera dulu yang ada, kamera backup misalkan deh. Terus video nggak bisa ngeliput prosesi masuk pengantin. Masa gua tega sih? Ada pengalaman menarik nggak sama klien yang unik-unik? Apa ya? Ya itu Disney concert. Buat gue itu unik karena effortnya luar biasa dan hasilnya pun maksimal, gue suka. Yang ekstrim lah, yang kue pengantinnya roboh gitu apa? Pas gue nge-MC sih belum pernah yang se-ekstrim itu, tapi pada saat gue nge-WO gue pernah nahanin backdrop pelaminan saya. Boleh. Serius. Mau Outdoor, roboh. 15 Gara-gara menit sebelum acara, yes. Pada saat gue nge-WO ya, dulu. Gue inget di... Aduh, mana itu?
Puri Setiabudi gitu kalau nggak salah. Kalau pengalaman sama klien nggak ada. Sama Banyaknya yang klien. baik-baik ya paling. Jadi temen apa semua ya. Rata-rata sih semua masih berhubungan baik, kecuali yang memang udah lost contact. Cuman kayak gua kemarin-kemarin ini sempat lagi nge-MC ada yang lepak. Plak, masih ingat nggak? Itu pengantin gue 13 tahun yang lalu coy. Treasure. Dan dia sampai masih ingat sama gua. Treasure banget. Puji Tuhan bisa deh gitu. Dan buat gue teh gila ya, mereka tuh masih ingat sama gue walaupun dulu gue belum siapa-siapa gitu loh. Dan ternyata mereka anaknya udah pada gede, udah siap, ya let's say udah 6 SD atau mungkin juga siap mau masuk SMP dan lain-lain gitu. Ya, Itu jadi kenangan bagi sih. iya gitu. Dan rasanya baru kemarin banget gitu tau nggak mulai masuk dunia MC ya, ternyata tahun ini tuh tahun ke-15 cuy. Lumayan ya 15 tahun. Itu dari MC bukan dari WO kan? MC. M 2000. Berarti kalau dari Iya, betul. berarti kalau dari WO gua itu dari 2006, which is gua Sweet 17. Sweet lu pernah? Nggak, Nggak. gua nggak main wedding Sweet. ya? Gua langsung masuk wedding. Lo bayangin pressure terberat gua adalah ketika gua as anak kuliahan gua nge-MC-in wedding orang saya. Iya sih. Iya kan? Tapi That's why. dengan bawaan lu besar, Iya, muka tua ya kan? suara berat, kayaknya sudah cukup. Iya, that's why gue ngambil langkah bahwa gue selama gue jadi MC gue nggak pernah ngasih petuah apapun sama pengantin sampai sekarang. Lu nyanyi juga ya, Non? As a hobi lah, bukan profesi. Gue nggak pernah punya profesi jadi penyanyi. Gue memang dari kecil senang karena gue terlibat di choir dan lain sebagainya kan gitu. Gereja. Ya. Dari Tapi- gue kecil gue aktif di gereja, kur anak, mulai ke kur dewasa, kur paroki. Udah gitu ya udah menghilang dengan sendirinya. Menghilang dulu. Ya paling di MC lu kadang suka mau nyanyi gitu ya orangnya. Ya. Gift lah itu mah ya. Itu mah bonus ya buat si pengantin benernya. Kalau gue bisa lagunya, kan gak semua lagu gue bisa. Dengan suara unik kayak lu sih kayaknya Apa? ya lagu sih sebetulnya ada tertentu ya, cuman enak lah boleh. Ya, Tidak suara standar lah. lu. Selera orang lah, gue nggak bisa bilang suara gue bagus dong, kan nggak mungkin. Orang yang lihat dong, orang yang nilai dong. Ya. Masa gue? Gue nyanyi dong, suara gue bagus dong. Suara gue bagus loh. Not kalau bisa balik ke masa lalu, apa yang paling lu sesali dan apa yang lu pengen perbaiki? Mic? Enggak. Ini di bidang apa? Di bidang MC maksudnya? Atau di kehidupan? Lu ngajak ngomong kehidupan berat nih coy. Enggak, MC lah. MC. Ya kalau gue pribadi, yang sulit ya mungkin sekarang adalah gue kangen sama radio coy. Gue kangen sama radio karena bisa dibilang ini tempat gue mengasah gitu ya. Lu bayangin di radio itu nge-MC bisa jadi nge-MC senam bersama ibu-ibu RT RW gitu, lu bayangin di field begitu ya, sampai dengan sekarang lu nge-MC keluar masuk hotel dan lain-lain. Cuman kan kadang memori-memori itu yang aduh kayaknya sekarang kalau diulang seru ya gitu tuh. Enggak. Masuk radio bukan perkara gampang zaman sekarang karena radionya sendiri juga memang radio sekarang itu tidak perlu banyak penyiar. Nggak kayak dulu. Kalau dulu tiap acara wajib beda orangnya. Sekarang ada 3 radio, acara pagi bisa rapel jadi 1. Bayangin bareng-bareng. Ini adalah ilmu dari pandemi kemarin, Pak. Karena kan harus efisiensi dong. Betul. Yang radionya dalam satu naungan, dalam satu grup gitu ya. 1, 2, 3, 4 radio misalkan. Oke, digabungin nih siarannya. Yang penyiarnya cuma 2 aja. Misalkan sama gua nih, lagi siaran. Kita tuh suaranya on air di radionya yang ada di grup itu. 1, 2, 3, 4. Nah, yang gua kangen adalah masa-masa gua siaran dulu. Gitu.
Kenapa? Karena ya tempat gue ngasah, tempat gue juga mungkin ya anggap itu rutinitas, tapi gue refreshing juga gitu ya, bahas topik-topik yang kekinian dan lain sebagainya. Plus juga kan secara tidak langsung nama lu mulai dipromosiin juga sama radio itu. Ya, Keangkat juga nama lu gitu kan. Ya kalau boleh ditanya mau ngulang apa, ya kalau ada kesempatan siaran lagi mungkin gue mau siaran. gitu ya siarannya. Tapi ya sekarang sih agak terobati lah ya gitu, karena gue pun juga kan ada podcast juga gitu. Oh, lu ada podcast? Ada, cuman ini ranahnya lebih ke rohani lah, walaupun gue orangnya nggak serohani itu. Oh, halus. Roh halus, roh kuda. Serius cek, gue mah bukan tipikal orang yang terlalu berketuhanan gitu sehari-hari mah. Terus di podcast itu lu Apa-apa ngomongin Tuhan. apa ya, Dan? Ya ngomongin justru gini, karena gue sebagai orang beragama yang awam nih, ya gue tanya dari sisi awam dong. Oh, jadi lu yang Gue bertanya. mewakili umat dong, gitu, bertanya tentang hal tertentu. Ditato boleh nggak sih? Nah kan itu kan pertanyaan umat yang nggak berani ditanyain sama pastor atau gereja. LGBT gimana nih zaman sekarang, rame. Ini BTW apa nih? Ini mikrofon. SMC, MC, podcaster and announcer, anak. namaan. Emang enggak. Oh, jadi lu tanya sambil gini dong ke pastor. Pastor boleh nggak ditato gitu? Ya itu hal-hal sederhana lah gitu. Ya walaupun keseharian ya nggak serohani itu. Gua bukan pastor, gua bukan malaikat atau gitu kan. Gitu. Berantem ya berantem udah. Ya kan. Cuman maksud gua ya di podcast ini menyalurkan kekangenan gue sama radio gitu kan. Ya. Terus juga gue denger topik baru, insight baru, dan yang justru malah manfaatnya podcast ini malah dapetnya buat gue cek. Podcast Harus. yang rohani ini. Oke, yang saya. Bukan, kalau yang ini udah pasti ada manfaatnya buat gue. Gue punya footage di sini kan, Nodi was here gitu. Cuman kan kalau misalkan yang rohani ini, kemarin gue mulai itu pas lagi pandemi coy. Mungkin kalau gue nggak ketemu insight bagus dari para pastor, suster atau siapa yang ada di podcast itu, mungkin gue sudah tersesat dan tak tahu arah jalan pulang kan. Masukan rohani ya. Iya, nggak rohani amat karena itu podcastnya 80% bercanda, 20% isi pak. Dikonsep dan dikemas secara bercanda biar gampang masuk gitu. Tapi di situ ya gue jadi mau nggak mau kan mikir gitu loh, ya, gue tuh harus lihat dari angle lain ya. Oh iya ya, mungkin dia lagi begini. Lebih terbuka Iya, ya. lebih open. Dan gue sekarang nggak peduli orang lain. Hari ini job di mana, part 1, part 2, ini itu. Gue sih bodo amat. Gue ada job gue kerjain, nggak ada job ya udah main burung. Dinaik turunin ya burungnya. Ada Tiap hari naik turun burung mah jelas itu mah pak. ada IG. Iya ada dong. Kalau klien mau ngontak kemana ke IG? @Nodirahadian, sambung semua. NODIRAHADIAN. Banyak yang Rahardian, banyaknya gitu. Rahadian. Ini Rahadian. Ada teman saya juga Regi. Rahadian. Rahar. Nggak tahu, sama Rahadian. Masih keluarga. Saya Rahadian. Enggak. Nanti saya cantumin di sini untuk IG-nya buat para calon klien yang mau nge-hire MC. Ada Koko Nodi di sini. Asik. Seneng deh dipanggil Koko. Ya, meskipun milik muda dari saya. Enggak seneng dipanggil Koko karena banyak orang juga yang nanya, asal dari mana? Oh iya. Lu asli Bandung kan? Ya lahir di Bandung ya, orang Bandung atuh. Enggak, kalau misalkan secara perawakan mungkin awal-awal kalau gua nggak kenal nyangkanya dari Batak, Pak. Kalau nggak Batak, Ambon deh. Iya. Itu saya profesinya bukan MC, Pak. DC. Tapi apa namanya, kebetulan nggak cuma badannya doang. Kawakan oke deh. Kawakan deh. Hidung, tatoan, hirup deh. Asli Bandung dari Aloy. Yes, betul. Ada yang mau disampaikan ke calon klien? Yaitu satu, jangan pilih MC yang lebih ganteng dari calon pengantin cowok lo. Dan Saya Nodil. saya Nudi Rahadian, MC terbesar di Bandung.